Tantangan menjadi peluang, itu yang masih kita bicarakan dalam Power Tips episode kali ini juga, ya. Dari 2 episode kemarin kita sudah mengenal lebih banyak tentang tantangannya, dan juga salah satu dalam tantangan adalah mengenal konsumen. Kali ini kita akan membahas tentang peluangnya, ya. Kembali bersama dengan Vera Maringka, konsultan Binergi Indonesia. Bu Vera. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik semuanya. Yes, Bu Vera juga semoga baik-baik. Baik, terima Sudah kasih punya Pak. banyak peluang ini yang didapatkan di depan mata. Harus selalu banyak peluang. Harus selalu banyak peluang. Itu yang akan kita bahas kali ini tentang peluang, ya, tantangan menjadi peluang. Nah, mendapatkan peluangnya ini bagaimana caranya? Bagaimana cara mendapatkan peluang? Jadi gini, pertama kan kita udah bahas ya waktu kemarin itu bahwa Anda harus kenali konsumen Anda dengan baik. Ya, customer Anda itu perlu Anda kenali dengan baik ya. Mulai dari tadi kan kemarin kita udah bicara mengenai journey mapping-nya, kebutuhan dan keinginan mereka, harapan, experience ya, itu perlu diketahui dengan baik. Yang kedua, kita juga harus tahu fakta yang terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, kedua hal ini selalu berubah-ubah. Jadi kita perlu mereview atau recheck gitu ya. Itu setiap secara berkala. Entah setahun sekali, entah 6 bulan sekali, dan makin ke sini tuh makin cepat berubahnya. Mungkin itu yang disebut dengan agile ya. Jadi kita fleksibel gitu. Kita selalu aware dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita sudah tahu perubahannya apa, maka kita bisa kemarin kan merumuskan ya tantangannya itu apa. Jadi how might we. Jadi kalau ada perubahan seperti ini, bagaimana kita bisa mengatasi perubahan itu? Bagaimana kita bisa adjust? Bagaimana kita bisa membantu customer kita dengan melakukan perubahan ya, menghadapi perubahan tersebut. Nah, itu yang kita rumuskan dengan how might we-nya. Nah, kalau how might we yang sudah kita rumuskan ini kita jawab satu persatu, maka itu adalah peluang. Jadi setiap how might we yang kita jawab, sebetulnya itu adalah peluang. Ya, jadi contohnya ada mungkin pengalaman di Narji ya sama salah satu customer kita ya. Kita mengadakan sebuah workshop yang waktu itu tujuan utamanya adalah menemukan solusi yang inovatif. Ya. Nah, kita waktu itu pakai prosesnya itu kita pakai design thinking proses. Ya. Nah, waktu awal awal workshop, yang mereka pikirkan sebetulnya tuh cuma satu range of product, gitu. Ya. Nah, lalu setelah kita bikin journey-nya dan kita bisa tentukan how might we-nya, itu ternyata di ujungnya yang ketemu itu peluangnya banyak sekali. Ya, jadi case-nya waktu itu sudah ketemu nih, konsumennya sudah dirumuskan siapa, itu sudah ada. Lalu topiknya tuh lebih ke arah lifestyle. Nah, kalau ngomong lifestyle itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Dari awalnya mereka hanya memikirkan satu range of product, lalu setelah dibuka, setelah kita bahas di workshop, ternyata peluangnya banyak banget. Yang namanya lifestyle itu kan nggak hanya produk tertentu, tapi kalau lifestyle itu dari sisi kesehatan, dari sisi makanan, dari sisi kesehatan pun ada mental health gitu ya. Lalu ada juga dari sisi fashion, dari sisi kenyamanan, dari sisi personal care, itu banyak banget. Jadi akhirnya yang keluar peluang itu banyak banget. Nggak cuma dari sisi satu produk saja, tapi juga produk banyak, plus service juga banyak sekali yang bisa ditawarkan. Ya, belum lagi komunitas. Jadi ternyata peluang tuh bisa banyak banget. Baik. Nah, setelah mengetahui peluang yang banyak itu, cara menggunakannya gimana, Bu? Kan sudah ketemu peluang, terus ya udah ketemu gitu. Kalau yang namanya peluang itu nggak boleh dicuekin. Ya, itu harus diambil gitu kan ya, harus diambil dan harus dimanfaatkan. Artinya harus kita ambil gitu ya, harus kita kerjakan, kita garap lah istilahnya. Nah, bagaimana caranya kita menggarap sebuah peluang? Yang pertama itu kita harus kreatif, ya, berpikir secara kreatif.
kreatif di sini bukan artinya yang indah-indah ya, maksudnya yang estetika gitu, mendesain, bukan. Tapi kreatif di sini adalah cara berpikir yang mencari solusi, ya, dan tidak hanya memandang hal itu dari satu sisi saja, tapi kita melihat dari berbagai angle, ya, dari berbagai sudut kita lihat. Dari sini gimana, dari situ gimana. Kalau lihatnya dari atas gimana, kalau dari bawah gimana. Jadi kita bisa kreatif, ya. Nah, kalau kita sudah kreatif, jangan juga takut untuk berubah, ya, atau takut untuk membuat suatu perubahan. Karena begitu kita mendapatkan suatu peluang, lalu kita berpikir kreatif untuk bagaimana caranya kita garap peluang ini, maka pasti ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Ya. Nah, disinilah kita mendapatkan solusi. Kalau kita sudah berkreatif dan kita sudah berani melakukan perubahan, maka terjadilah solusi tadi untuk menjawab tantangan atau mengambil peluang tersebut. Tuh, ya. Nah, apa ya contohnya ya? Contohnya, kadang-kadang orang tuh bilang gini, aduh tapi kalau saya melakukan itu, resources saya nggak cukup. Ya, betul. Sering sekali begitu kan? Betul, betul. Nah, di sini dibutuhkan sebuah creative thinking di mana jangan cuma mikir nambah, tapi juga caranya merubah resources Anda. Oh. Ya kan? Jadi nggak cuma nambah. Kalau sekarang saya misalnya saya punya 3 tim untuk menggarap misalnya 5 proyek. Sekarang saya mau nambah jadi ternyata ada peluang nih 2 proyek lagi, jadi 7 proyeknya. Aduh timnya cuma 3 nih nggak cukup. Loh, bukan begitu mikirnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengambil peluang tersebut? Mungkin dari 3 tim ini nggak cuma 3, coba saya lihat lagi, saya bongkar, ya orang yang sama, ini jumlah orang yang sama, mungkin bisa saya bagi 5 misalnya. Ya, lalu untuk membantu mereka saya tambahin teknologi apa yang bisa dipakai. Ya, alat bantu apa yang bisa mereka pakai, atau mungkin saya bisa outsource atau apa. Jadi itu be kreatif di situ. Ya, lalu kalau sudah ketemu lakukanlah perubahannya, jangan terus takut. Jadi dilakukanlah perubahannya, ya sehingga solusinya terbentuk. Gitu. Okay. Apa namanya, hal-hal itu yang seringkali menjadi pembatas gitu seseorang tidak mengambil peluang. Iya, biasanya kalau saya tanya, oke kalau udah ketemu peluangnya, so what's stopping you? Ya, apa sih yang membuat Anda tuh nggak mengambil peluang tersebut? Betul. Biasanya yang keluar tuh gini, saya takut nanti customer saya kok nggak suka ya dengan itu ya, dengan perubahan yang saya lakukan. Atau jawabannya kadang-kadang saya khawatir nanti tim saya bisa nggak ya? Gitu, ya. Nah, kalau kita rumuskan, kita lihat di sini, itu semua adalah ketakutan. Betul. Ya kan? Kekhawatiran atau ketakutan. Ya. Pak Daniel pernah nonton film yang judulnya apa ya? Yang main tuh si Will Smith, yang dia sama anaknya berdua terdampar di Earth sebetulnya di bumi gitu. Lalu dia injured, anaknya ini yang mesti cari bantuan. Ya. Dia bilang sama anaknya takut karena masih muda banget. Lalu dia bilang gini, fear is not real. Ya, fear itu adalah thought that your brain created. Jadi sebenarnya itu yang di-create oleh brain kita, ya. Dan itu nggak real. Ya. Danger itu baru real. Jadi kita harus berhati-hati betul. Tapi fear ini nggak real. Kalau kita belum mencoba, then we never know. Betul. Kalau saya selalu bilang begitu, ya. Kalau nggak pernah coba, then we never know. Makanya kalau kita mau tahu berhasil atau enggak, bisa atau enggak, ya harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu. Ya, so jadi jangan terpaku pada ketakutan tersebut, tapi justru overcome the fear. Biasanya itu yang terjadi sih. Kapan kita harus tahu untuk berhenti, Bu? Kadang-kadang peluang datang banyak sekali, kemudian kita berani untuk mencoba. Kapan kita harus tahu bahwa ini kebablasan nih, kalau ini terus dilakukan, resikonya dengan konsumen akan hilang misalnya. Kalau berhenti itu sebetulnya gini, kalau di design thinking ya balik lagi.
kalau di design thinking itu setelah kita sudah menemukan peluang, maka kita membuat ideation. Jadi kita peluangnya ketemu, lalu kita ide-ide apa yang kita miliki untuk kita menggarap peluang tersebut. Betul. Ya, ideation. Jadi kalau di design thinking itu ideation itu tidak di awal, tapi justru setelah peluangnya ketemu baru kita ngomong ideas. Nah, setelah ideation ini ketemu, kita kan mungkin banyak ya, ideation ini banyak. Kita akan prioritize mana yang paling mudah ya atau paling dekat yang bisa kita garap duluan. Ya, yang paling kritikal bagi konsumen kita. Jadi dari sekian banyak peluang, ya, dari sekian banyak ide atau peluang tadi, yang mana yang paling kritikal buat konsumen kita dan yang paling mudah buat kita lakukan. Gitu. Nah, kalau udah ketemu maka dibuat prototype dan dari prototype ini kita lakukan yang namanya test to learn. Jadi bukan test to review ya, bukan untuk menemukan flaws-nya di mana, tapi test to learn. Jadi pada saat kita ngetes itu kita menemukan insight-insight baru. Di mana nanti prototipe-nya bisa kita kita modifikasi. Gitu. Ya, jadi kalau berhentinya di mana? Ya pada saat kita test to learn itu kita melakukan mendapatkan insight baru dan kita melakukan perubahan. Contohnya gini deh, Apple. Ya. Apple itu dari keluar pertama ya, versionnya udah banyak banget. Sekarang udah sampai Apple 12, iPhone, ya, sampai iPhone 12. Dari version yang awal sampai version 12 itu kan ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Apple. Jadi mereka mengambil peluang ya bahwa orang itu ternyata maunya tuh one click ya. Kalau nontonin videonya si Steve Jobs itu selalu no, just one click gitu ya. Jadi pertama mereka menemukan bahwa konsumen itu senang dengan touch screen, ya kan. Lalu one click, gitu. Jadi user friendly banget. Nah sudah itu dulu aja udah dibikin. Dari itu version 1 dikeluarin, nanti mereka belajar lagi. Oh ketemu nih insight-insight baru. Oh mereka sukanya gini. Oh suka gitu. Tambahin kamera. Oh mereka suka gini. Tambahin lagi features baru. Oh security, mulai dari sidik jari, ya sekarang udah mulai face, udah macam-macam. Nah itu adalah evolusi yang dilakukan oleh mereka sambil mereka belajar. Oh ada insight baru, mereka bikin version baru. Ada insight baru, mereka version baru. Gitu. Ya. When to stop itu tergantung dari customer. Begitu customernya udah bilang aku nggak suka yang ini, dan yang itu jangan diambil. Ya. Jadi customer oriented itu penting banget. Penting banget. Baik. Sebegitu pentingnya, ya peluang ada di depan mata, silahkan langsung diambil dan dicoba dengan pertimbangan yang matang tentu saja. Mari kita recap tipsnya, bagaimanakah cara untuk menggunakan peluangnya, Bu Vera? Oke, untuk peluang ya. Jadi yang pertama tadi, pilih tantangan yang paling penting bagi konsumen Anda dan yang paling mudah buat Anda lakukan. Ya, jadi dua hal itu. Ya. Jadi boleh dibilang prioritize, ya, diprioritaskan mana yang paling mudah dan paling penting lalu diprioritaskan. Yang kedua, Anda perlu berpikir kritis, ya, dan kreatif. Jadi dua hal, kritis dan kreatif, untuk menemukan solusi menjawab tantangan tersebut atau mengambil peluang tersebut, solusi untuk peluang tersebut, ya, untuk meraih peluang tersebut. Nah, yang ketiga, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Pakailah mindset yang eksperimental. Kalau kita ingat yang kemarin ada mindset alignment, ya. Jadi pakailah mindset yang eksperimental, jangan takut untuk mencoba, ya. Sambil mencoba, galilah insight-insight baru sehingga Anda bisa memodifikasi terus sampai nggak pernah sempurna, ya kan? Nah, jadi jangan takut untuk mencoba yang ketiga. Oke, ya. Sudah lengkap tipsnya dibagikan buat Anda. Ya, sekarang giliran Anda untuk memanfaatkan tips-tips ini agar menjadi peluang bagi Anda dan juga bisnis yang Anda lakukan. Ya, masih ada satu episode dalam rangkaian tantangan menjadi peluang ini. Kita akan ikuti di episode selanjutnya. Bu Vera, terima kasih.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi.